Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, salam sejahtera, Namo Buddhaya. Mengenang 100 tahun Prof. Ngurah atau Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang sudah diketahui atau sudah terlupakan atau mungkin belum diketahui tentang Prof. Ngurah. Dan mohon maaf bila ada yang tidak berkenan untuk itu. Prof. Ngurah merupakan sosok yang tenang, kalem, tidak senang dipublikasi. Terlihat juga dari fisik beliau yang memang kecil. Inilah Puri Grenceng Pemecutan yang berlokasi di Jalan Arca, yang sekarang bernama Jalan Sutomo 28 Denpasar. Tempat Prof. Ngurah dilahirkan, 31 Maret 1922. Dan juga tempat Prof. Ngurah dibesarkan. Prof. Ngurah berasal dari terah atau keturunan Pemecutan. Keturunan atau generasi ke-15 dari Arya Damar atau nama lain dari Aditya Warman, yang paman dari Raja Hayam Wuruk dari Majapahit. Aditya Warman sendiri nantinya akan menjadi raja di raja di Sumatera di bawah kepemimpinan Raja Majapahit. Dr. Ngurah nantinya Prof. Ngurah yang di rumah asalnya sendiri disapa Turah atau Ratu Ngurah atau Gung Ngurah atau Gung Ngurah Dokter. Sejak kecil hidup di lingkungan seni dan budaya di Puri Grenceng, seperti seni sastra, seni ukir, seni patung, seni bangunan undagi, dan kerajinan tangan, sehingga Prof. Ngurah juga menguasainya, khususnya seni ukir dan seni lukis. Setiap malam, Prof. Ngurah juga sering mendengar neneknya yang buta, merupakan saudara dari kakeknya, yang bercerita menjelang tidur tentang agama, kesantunan, filsafat hidup orang lain, kepahlawanan seperti Ramayana, Mahabharata, Puputan Badung yang kesemuanya menjiwai kehidupan Ngurah kecil. Neneknya juga sering menembang pupuh ginade dalam bahasa Bali, di mana bila diartikan beberapa dalam bahasa Indonesia seperti berikut. Jangan merasa diri pandai, biarpun atau biarlah orang lain yang menilai. Walaupun sudah pandai, masih banyak yang perlu dipelajari. Jadi setelah menjadi dokter dan bekerja di Denpasar, bagi Dr. Ngurah, hidup itu kewajiban untuk bekerja dan bermanfaat bagi kehidupan orang lain tanpa pamrih. Menang tanpa harus merendahkan diri atau merugikan diri, ini terlihat dari sikap apa yang dikerjakan atau jabatan-jabatan yang pernah dipegang, ataupun karya-karya yang dihasilkan Dr. Ngurah atau Prof. Ngurah. Banyak yang tidak mengetahui. Pertama, pada tahun 1956, beliau diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan kala itu untuk merintis kembali, membangun rumah sakit Sangla yang mangkrak karena ada pemilu 1955. Dr. Ngurah bekerja dan menyiapkan semuanya walaupun saat itu belum tahu lokasinya, dananya, tanahnya, apalagi bangunannya. Rumah sakit meskipun kecil sudah mulai bisa beroperasi tahun 1957 dan diresmikan oleh Bung Karno tahun 1959. Meskipun untuk itu, Dr. Ngurah tidak pernah disebut-sebut dalam sejarah pembangunan Rumah Sakit Sanglah. Yang kedua, sejak tahun 1956, Dr. Ngurah juga mulai merintis dan mengembangkan bagian kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Sanglah yang merupakan pemindahan dari Rumah Sakit Wangaya dan sejak tahun 1959 dilanjutkan oleh dokter kebidanan dan kandungan Dr. Kristen Wower. Meskipun untuk itu, Dr. Ngurah juga sama sekali tidak pernah disebut-sebut dalam sejarah obstetri ginekologi Rumah Sakit Sanglah. Dan secara bersamaan, Dr. Ngurah saat itu juga membuka sekolah kebidanan di Rumah Sakit Sanglah yang juga merupakan pemindahan dari Rumah Sakit Wangaya. Yang ketiga,
Saat memulai pendirian FK UNUD dan sekaligus UNUD sebagai Ketua Panitia Persiapan FK UNUD dan juga sebagai Wakil Ketua Badan Perguruan Tinggi Daerah Bali untuk pendirian Universitas Udayana. Karena Dr. Ngurah lah satu-satunya yang saat itu dianggap mempunyai pengalaman di bidang pendidikan, kesehatan, dan kedokteran. Saat itu, mulai dari mencari lokasi, tanahnya, merancang bangunannya, menyiapkan kurikulum, dan mencari tenaga pengajar, dosen-dosen, para klinik, preklinik, sampai ke klinik. Dr. Ngurah menolak menjadi dekan 1 tahun 1962 karena FK saat itu belum siap untuk mulai dijalankan dan dipersilakan untuk dokter yang lain yang bersedia menjadi dekan. Namun, Dr. Ngurah tetap melanjutkan pekerjaannya, menyiapkan semua dan 1964 tidak bisa menolak lagi untuk menjadi dekan yang berikutnya. Yang keempat, saat terpilih sebagai rektor UNUD, Prof. Ngurah tidak bisa menolak jabatan rektor karena terpilih dengan suara terbanyak. Padahal, Prof. Ngurah sendiri memberikan suaranya pada calon rektor yang lain. Yang kelima, mungkin tidak banyak yang mengetahui bahwa Ida Bagus Dewangkara, Ketua Legiun Veteran RI Bali, pernah mengusulkan Prof. Ngurah menjadi calon gubernur Bali saat itu, namun Prof. Ngurah langsung mengundurkan diri. Begitu mengetahui, Prof. Ida Bagus Mantra yang saat itu sebagai Atase Kebudayaan Indonesia di Bangkok, Thailand, yang juga bersedia dicalonkan menjadi gubernur Bali. Ini kediaman Prof. Ngurah di Jalan Jenderal Sudirman 14 Denpasar yang dibangun tahun 1960, yang tadinya hanya sebuah rumah dengan sawah di sekitarnya. Patung Prof. Ngurah ini patung yang dibuat setelah beliau berpulang. Ini perpustakaan yang sudah lama sekali. Dengan koleksi bukunya ada yang terbitan tahun 1800. Prof. Ngurah menikah dengan Ibu I Gusti Ayu Oka Arwati. Saat ini memiliki 8 anak, 19 cucu, dan 13 cicit. Ini tempat praktek Prof. Ngurah. Di sana sampai sekarang masih ada almari obat Prof. Ngurah dengan obat-obat lama yang dalamnya masih utuh dan banyak yang berlabel berbahasa Belanda dan Prancis. Ini foto Dr. Ngurah saat mengikuti pendidikan spesialis di Jakarta. Terlihat di sana, semuanya orang-orang Belanda, hanya satu saja orang Indonesia yaitu Dr. Ngurah sendiri. Tahun sebelumnya, sebagai mahasiswa kedokteran di zaman Revolusi Kemerdekaan, Ngurah juga ikut terlibat sebagai mahasiswa pejuang dalam Perapatan 10 Jakarta. Ngurah ikut menyaksikan proklamasi kemerdekaan, juga menyaksikan banyak teman-teman mahasiswa, dokter, guru-gurunya yang gugur. Dan Ngurah sendiri 2 kali lolos dari kematian dan juga sempat ditawan tentara Inggris sekutu saat itu. Tempat pertama kali Dr. Ngurah bekerja di Denpasar sebagai dokter wilayah Badung dan distrik marga Dinas Kesehatan Bali, Provinsi Sunda Kecil yang saat ini di Jalan Menuh nomor 3 Denpasar sekarang, tahun 1952 sampai 1999. Inilah Rumah Sakit Wangaya Denpasar. Dr. Ngurah mulai bekerja di sini sejak tahun 1953, membangun ruang rawat saraf dan jiwa, dan sebagai Kepala Rumah Sakit Wangaya tahun 1959 sampai 1968.
juga sebagai Kepala Bagian Saraf dan Jiwa sejak 1959 sampai 1980 dan menjadi Kepala Bagian Saraf tahun 1980 sampai 1988, kemudian pensiun. Sejak 1980, Kepala Bagian Jiwa dipegang oleh Dr. Pantri. Dahulunya, salbe untuk pasien psikiatri atau pasien jiwa yang terlihat di depan yang ada mobilnya itu adalah sal A untuk pasien sakit paru-paru, ruang B untuk pasien psikiatri, dan khusus di sana ada juga ruang isolasi untuk pasien-pasien gangguan jiwa yang masih gaduh gelisah. Pasien ini tempatnya biasanya berjeruji besi. Ini lapangan di tengah. Dulu pura letaknya di sini, di timur utara, yang sekarang sudah pindah ke depan. Ini sal C, sal kelas tempat pasien-pasien neurologi atau psikiatri dirawat. Ini laboratorium yang tempatnya masih sama dengan sekarang, tempat untuk pemeriksaan likor cerebrospinal. Ini ruangan kepala rumah sakit, dan yang sebelah ini adalah ruangan kepala bagian kulit dan kelamin, Dr. Igede Wirya Duarse dan Dr. Suteje Rane dulu bekerja. Yang sekarang menjadi minimarket ini dulu adalah tempat ujian koas, ada 2 ruangan. Oka yang tidak digunakan lagi dan kemudian dipakai untuk ruang LP. Sebelah selatan dari minimarket yang sekarang menjadi pavilion Praja Amarte, dekat ruangan sekolah perawat bersama-sama Dr. Weste, Dr. Ratep, kemudian menyusul Dr. Purwo Samatre, Dr. Budiarse, dan Dr. Sudewi. Ini poliklinik saraf, dan sebelahnya poliklinik jiwa. Ini ruangan radiologi atau ruang ronsen, di mana kita biasanya dahulu sering mengerjakan myelografi, kaudografi, arteriografi. Ada 2 pengalaman yang berkesan dari Dr. Ngurah di Rumah Sakit Wangaya. Yang pertama, autotransfusi. Zaman dahulu, itu sulit sekali mencari donor darah untuk persiapan operasi atau seksio cesaria, sehingga Dr. Ngurah sendiri sudah terbiasa bila perlu menggunakan darah pasien itu sendiri, sehingga disebut autotransfusi. Darah pasien ditampung saat operasi, disaring lalu ditransfusikan kembali intraoperatif, dan ternyata semuanya berjalan dengan baik. Yang kedua, infus memakai air kelapa. Pernah ada kejadian outbreak wabah kolera, muntaber, sehingga Rumah Sakit Wangaya yang merupakan rumah sakit rujukan untuk muntaber kehabisan stok cairan infus. Dr. Ngurah kemudian menggunakan air kelapa yang diinfuskan sebagai pilihan darurat sebagai pengganti cairan infus yang habis. Ternyata banyak pasien yang tertolong. Tentang sterilitas tentu semua orang tahu bahwa Dr. Ngurah dalam kesehariannya sangat memperhatikan sterilitas. Ini semua meniru pengalaman dokter-dokter militer Amerika saat Perang Pasifik melawan Jepang kala Perang Dunia Kedua. Rumah Sakit Sanglah, yang kemudian disebut Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah, sebetulnya rumah sakit kecil, yang kemudian menjadi besar karena adanya Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Rumah Sakit Sanglah yang sebelumnya bernama Rumah Sakit Provinsi Sunda Kecil Nusa Tenggara, yang kemudian menjadi Rumah Sakit Provinsi Bali, itu berasal mula sebagai rumah sakit yang kecil, mulai beroperasi sejak tahun 1957 dengan kepala rumah sakit Dr. Soekarjo. Lalu dijabat Dr. Ngurah selama setahun, tahun 59 sampai 60. Sejak tahun 1961 dilanjutkan oleh Dr. Jelantik
yang saat itu juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan mulai tahun 1958. Pada awalnya, Rumah Sakit Sanglah hanya melayani pasien kebidanan dan kandungan tahun 1957 dan mulai 1958 mulai juga melayani pasien bedah, dan kemudian sejak itu dengan berdiri Fakultas Kedokteran mulai tahun 1962, Rumah Sakit Sanglah menjadi besar. Dr. Soekarjo memilih Dr. Ngurah merintis kembali pendirian Rumah Sakit Sanglah karena kedekatannya sebagai adik sepupu dari Ide Cokorde Pemecutan 10 yang saat itu juga sebagai Bupati Badung, sehingga kesulitan penyediaan lahan tanah bisa diselesaikan juga masalah pembangunan dibantu Bapak Made Suku sebagai pemborong CV Garuda yang ikhlas membangun meskipun dananya belum ada. Istilah Pak Suku meyase atau mepuniase. Juga masalah rancang bangun, gambar, dan lokasi tanah dibantu oleh Bapak Ketut Mandre dari PU Seksi Badung dan Pak Raden Agung dari PU Provinsi. Ini foto dari Ida Cokorda Pemecutan 10 yang meletakkan batu pertama mulai pembangunan Rumah Sakit Sanglah tahun 1956. Beliau terlihat berdiri paling kiri. Bung Karno menyaksikan pembangunan Rumah Sakit Sanglah di mana Pak Suku menjelaskan kesemuanya. Ini foto kelulusan siswa bidan RSUP Sanglah tahun 1962. Terlihat yang duduk nomor 2 dari kiri, Dr. Ngurah, kemudian nomor 3, Dr. Jelantik, yang nomor 4, Ibu Dahlan, guru bidan, dan nomor 5, Dr. Ida Bagus Rai. Padmasana Rumah Sakit Sanglah yang sudah ada sejak tahun 1956, cuma dulu memang tidak sebesar yang sekarang. Ini sal A, dahulu merupakan sal kelas. Awalnya untuk sal kebidanan dan kandungan, namun kemudian untuk bedah. Yang terlihat sebagai jalan ini dulu adalah kamar mayat yang berdinding bedek. Sal B, yaitu sal untuk kebidanan dan kandungan. Untuk OK, VK, kebidanan dan kandungan. Dan yang paling timur ruang bayi. Sejak mulainya pendidikan klinik mahasiswa kedokteran, maka mulai dikembangkan bagian-bagian di Rumah Sakit Sanglah. Di sini ruangan Prof. Murdowo, kepala bagian penyakit dalam yang pertama. Poliklinik yang sekarang ini dahulu adalah mes perawat yang di sebelah selatannya dipakai untuk kantor Fakultas Kedokteran FK Unud saat itu. Di sana ada ruang dekan, ruang tata usaha, dan ruang perpustakaan. Sebelum kemudian tahun 63, tata usahanya pindah ke Hotel Arta, dan kemudian tahun 66 baru pindah ke Lab Selatan FK Unud. Yang sekarang IGD dan PJT dulu adalah asrama bidan. Unit transfusi PMI ini dulu adalah ruang poliklinik Rumah Sakit Sanglah yang lama. Di sana ada poli THT, poliklinik mata, poliklinik gigi. IBS yang sekarang ini dulu VK Bedah yang menyatu di belakangnya sebagai OK Bedah. Seperti yang dilihat dari sejarah Rumah Sakit Sanglah yang pertama kali dibuka adalah sal kebidanan, kandungan dengan pimpinannya Dr. Ngurah. Dan selanjutnya sal bedah dipimpin oleh Dr. Angsar. Jadi sal bedah sebetulnya sudah lama sekali berdiri. Dan yang sekarang terlihat sebagai lapangan parkir ini dahulu adalah sal bedah, yaitu sal D. Di sebelah utaranya nanti ada sal E untuk rawat interna. Ruang radiologi dulu kecil, sekarang besar sekali. Ini laboratorium yang dulu masih kecil, sekarang sudah besar luas. Ini prasasti yang dibuat oleh Dr. Soekarjo dan kawan-kawan, karena beliaulah yang tertua saat itu, Direktur Rumah Sakit Sanglah sekarang, dulu Kepala Rumah Sakit namanya.
yang di sebelah kanan atau yang sekarang di sebelah selatan sebagai ruang wadir. Dulu adalah auditorium atau aula tempat kuliah mahasiswa kedokteran. Sedangkan yang di sebelah utara itu adalah tempat sekolah atau tempat belajar siswa kebidanan. Tahun 2007, ada usulan untuk perubahan nama RSUP Sanglah Denpasar, di mana nama Prof. Ngurah salah satu yang diusulkan dari 7 nama. Namun kemudian terjadi heboh, setuju tidak setuju, dan notabene mereka yang ribut itu semua murid-murid Prof. Ngurah sendiri, atau staf dosen yang diangkat saat kepemimpinan Prof. Ngurah di Universitas Udayana. Akhirnya, pada tahun 2008, DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali merekomendasikan satu nama, yaitu Profesor Dr. I Gusti Ngurah Gede Ngurah menggantikan nama RSUP Sanglah. Sedangkan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah sendiri merekomendasikan Dr. Jelantik sesuai dengan tim pengkajian dan komite medik. Kemudian timbul berita-berita di koran lokal Bali bersumber dari RSUP Sanglah yang meragukan biografi mendiang Prof. Ngurah. Dr. Nuarte yang merupakan putra pertama Prof. Ngurah dan ada setiap hari di Rumah Sakit Pusat Sanglah, menyebutkan pesan mendiang Prof. Ngurah untuk tidak meributkan masalah nama. Namun, Dr. Nuarte yang juga sekaligus sebagai murid Prof. Ngurah merasa memiliki kewajiban hormat kepada guru. Beliau mencoba mengklarifikasi melalui Bapak Dekan FK Unut saat itu yang menjanjikan untuk bisa dipertemukan dengan pimpinan Rumah Sakit Sanglah, tim pengkaji perubahan nama RSUP Sanglah, dan komite medik. Namun pertemuan itu tidak pernah terjadi. Sejak 2020, DPRD Bali dan Gubernur Bali kembali mengulang kembali mengusulkan nama Prof. Ngurah sebagai nama pengganti Rumah Sakit Sanglah. Universitas Udayana di Kampus Sudirman, gedung Fakultas Kedokteran di Kampus Sudirman ini gedung yang baru. Sebelumnya, di gedung ini berdiri Laboratorium Selatan gedung FK yang lama. Yang utara itu gedung Lab Utara, sedangkan gedung Pasca Sarjana sekarang dahulunya kantor pusat Rektor Unut, dan di belakangnya auditorium. Lab Selatan merupakan gedung sejarah cikal bakal mulainya Fakultas Kedokteran di rumahnya sendiri yang masih menumpang di Rumah Sakit Sanglah, yang mulai digunakan sejak tahun 1964 karena sebelumnya di Rumah Sakit Sanglah. Tata usaha FK Unut di Rumah Sakit Sanglah sebelum pindah ke Lab Selatan sempat juga di Hotel Arta. Sejak mulai menjadi ketua panitia persiapan FK Unut tahun 1962, awalnya Dr. Ngurah bekerja sendiri, mencari, menentukan lahan, memilih 2 lokasi yang harus dipilih, apakah Penatih atau di Sanglah yang kampus Sudirman sekarang. Kemudian diputuskan di Sanglah. Ini sangat dibantu oleh Bapak Ketut Mandre dari PU Seksi Badung, juga menyiapkan kurikulum awal dan merancang bangunan. Banyak berkonsultasi dengan guru-guru dan kawan-kawan Dr. Ngurah banyak dari Jakarta dan Surabaya. Seperti misalnya Profesor Sujono Junaid Pusponogoro, Profesor Slamet Imam Santoso, Profesor Suyunus, Profesor Kwari Secadibrata yang saat itu Dekan FK Unair, dan lain-lain, serta saat itu rancangan menyerupai gedung FK Unair Surabaya. Kurikulum dahulu memang berbeda dengan sekarang, demikian juga pengadaan tenaga pengajarnya, awalnya melalui hubungan informal pertemanan. Insinyur Lee Kuan Chai mengajar fisika saat itu bekerja di perusahaan pengalengan ikan chip, dan Dr. Ngurah sendiri saat itu sebagai dokter perusahaan pengalengan chip. Dr. Andus Ida Bagus Adnyana Manuaba dan Dr. Andus Sudarminto yang diajak beliau melalui orang tuanya Ida Bagus Putra Manuaba yang guru Dr. Ngurah dan istrinya saat di HIS Denpasar, dan juga melalui gurunya
Dr. Andus Adnyana Manuaba, yaitu Prof. Sutarman, Kepala Bagian Faal FKUI saat itu. Yang berteman baik saat itu juga melalui Dr. Bagiastra dan Ketut Bagiada, pemilik perusahaan pelayaran Nusa Tenggara, yang paman dan ayah Dr. Wiryamasna. Sedangkan pengadaan pengajar yang berasal dari beberapa rombongan Surabaya itu melalui Dr. Cokor Darai yang berteman sekolah Dr. Ngurah waktu bersekolah HIS di Denpasar, dan melalui Dr. Igusti Ngurah Putu Adnyana yang berteman sekolah Ibu Ngurah saat bersekolah di Makassar, dan juga besar peranan keluarga Duarsa. Rombongan pertama Surabaya, misalnya Dr. Tan Leong Tek atau lebih dikenal dengan Dr. Elia Sukardi, Dr. Ide Bagus Narendra, Insinyur Ardika, Bapak Situ Meang MSI, Dr. Arya, dan lain-lain. Mereka ada yang sudah jadi dokter, dokter spesialis, ada juga yang masih dokter muda. Tidak gampang mendatangkan Dr. Murdowo dan Dr. Sudaryat. Dr. Murdowo sudah menjadi atase kebudayaan wilayah Indonesia di London, sedangkan Dr. Sudaryat sudah mapan menjadi dosen FKUI sehingga perlu pendekatan kesenian dan kebudayaan. Sekarang, ruang psikiatri dahulu ini adalah ruang patologi anatomi dengan kepalanya waktu itu Dr. Igusti Ngurah Putu Adnyana. Kantor anestesis sekarang dahulu adalah ruang kuliah tingkat 4 dan tingkat 5. Dua lantai yang dipergunakan juga sebagai ruang mikrobiologi, saat ini ruang metadon, dan parasitologi dengan kepalanya saat itu Profesor Cokor Darai. Ada beberapa catatan dari Dr. Ngurah yang sayang sekali bila tidak diceritakan. Kami menyampaikan 4 saja. Antara lain, pertama peristiwa G30S 1965. Saat peristiwa 1965, banyak istri atau keluarga dosen atau pegawai FK Unut yang kehilangan suami, istri, atau keluarga, di mana mereka datang ke rumah Dr. Ngurah menangis minta tolong. Dr. Ngurah meskipun tidak mau terlibat politik, namun sebagai dekan berkali-kali datang menemui Panglima Kodam Udayana yang kebetulan bertetangga saat itu. Mohon supaya mereka itu, bila mereka bersalah, jangan dieksekusi mati tanpa diadili. Mereka sekarang sudah bebas, semua, dan anak-anak keturunan mereka sudah menjadi dokter spesialis, bahkan ada staf pengajar FK Unut. Kedua, peristiwa perusakan Auditorium Unut tahun 1969. Saat kepemimpinan Rektor Prof. Ngurah saat itu masih zaman kebebasan mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa FK bertemperamen kasar dan sangar, seperti misalnya Mikael Nusa Taniwange, Paulus Z. Gomez, Adi Putra, selalu mencari kesalahan dan kritisi rektor yang puncaknya merusak gedung auditorium malam hari yang paginya akan dipergunakan Dies Natalis Unut dengan mengundang Menteri P dan K. Prof. Ngurah menanggapi peristiwa itu dengan kebapakan, dan pada akhirnya Mikael yang datang sendiri menangis minta maaf dan mencium tangan Prof. Ngurah. Dan selanjutnya semua menjadi baik. Mikael sangat hormat dengan Prof. Ngurah, kemana-mana membawa nama Prof. Ngurah. Saat itu mahasiswa menjadi berani karena ada aktor intelektual di belakangnya. Yang ketiga, peristiwa kelulusan pertama FK Unut tahun 1970. Peristiwa kelulusan pertama tidaklah berjalan mulus. Berdasarkan kemampuan prestasi akademis, sebagai kelulusan yang pertama diperkirakan Ketut Mulyadi
Namun dalam kenyataannya, yang lulus pertama adalah Cooke Tirte Pemayun, yang merupakan mahasiswa pindahan dari Unpad dan Unair. Lulusan kedua, Katarina Endang Lestari, yang juga mahasiswa pindahan FK swasta di Jember. Dan Ketut Mulyadi sendiri merupakan lulusan yang ketiga. Selanjutnya, lulusan keempat Putu Sutisna. Kelima, Elka Suryani. Keenam, Ketut Sukardika. Ketut Mulyadi yang saat itu sudah lulus ujian, Dr. Mudorwo Interna, Dr. Sudaryat Anak, Dr. Saifuddin Bedah, dan Dr. Edi Katimansyah Opjin. Namun kelulusannya tidak diakui oleh Dr. Ida Bagus Manuabe, sehingga harus mengulang kembali ujian semua mata pelajaran. Peristiwa ini mengundang perhatian Prof. Ngurah yang saat itu Rektor Unut, sampai melakukan investigasi, menanyakan kepada dekan saat itu, para penguji, dan Ketut Mulyadi sendiri. Keempat, peristiwa wajib latih mahasiswa di Dodik Kediri 1972. Prof. Ngurah bersih tegang, berbeda pendapat dengan Panglima Kodam Udayana saat itu, yang sangat marah, minta dihukum sampai pemecatan terhadap mahasiswa yang melarikan diri malam hari dari Kediri, Tabanan, ke kampus Unut Sudirman saat mengikuti wajib latih mahasiswa. Mereka itu sekarang mahasiswa Unut angkatan 1972, dan saat ini beberapa dari mereka sudah jadi dokter bahkan profesor. Ada beberapa ucapan atau pesan-pesan Prof. Ngurah yang mungkin menarik dan ada manfaatnya. Bisikan hati dari Prof. Ngurah yang mungkin berasal dari pemikirannya sendiri, dari guru-gurunya, teman-temannya, ataupun dari hasil membaca yang menjadi salah satu hobi beliau.